Shalom. Sudah aku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya di dalam kasih karunia Allah bahwa Allah itu luar biasa. Ya. Sebenarnya secara tubuh saya sangat lelah sekali Bapak Ibu, ya. Tapi roh yang ada di dalam ini, ya, senantiasa memberi dorongan, kekuatan, dan saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Dan kita lihat hasilnya. Ketika segala sesuatu terjadi di dalam kehendak Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya juga bahwa saya berdiri di tempat ini bukan karena kuat tenaga saya, tetapi oleh karena dorongan roh. Dan tadi saya berdoa di sana, ya, Tuhan berbicara kepada saya, kamu harus masuk ke sini. Maunya Tuhan saya nggak tahu, ya. Saya masuk ke sini untuk apa Tuhan? Lihat kondisi dan setiap yang ada pada saat ini. Dan saya melihat bahwa itulah proses. Dan proses itu akan membantu kita untuk boleh kita dapat akhirnya berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah diproses oleh Tuhan, kita tidak akan menjadi goyah. Kita akan tetap berdiri, ya, stand in the gate, tetap berdiri, ya. Dan kita akan menghadapi musuh-musuh kita. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu penguasa yang ada di udara. Dan kita harus siap Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan menghasilkan dampak yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya percaya juga dengan apa yang telah terjadi baik bagi keluarga Brother Unggul, ya. Saya juga percaya juga terjadi baik juga bagi keluarga Brother Devle, ya. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena segala sesuatu yang terjadi sudah saya katakan tidak mendatangkan kebetulan. Dan segala sakit penyakit yang ada pada kita itu juga bukan karena kebetulan. Itu supaya kita dapat menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mau dengan gampang sekali, ya, untuk menyediakan yang punya menjadi tidak punya, yang kaya menjadi miskin, gampang sekali. Ya, dan yang miskin menjadi kaya, oh gampang sekali. Tinggal dibalik sama Tuhan, semuanya kan bisa. Karena tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk bekerja bagi setiap mereka yang dikasihinya. Ya, karena itu kita ada di sini. Dan saya percaya bahwa kita percaya kepada firman bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita akan pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Satu pujian. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Sebab dia Yesus namanya, maka mudah
sebab dia hidup. Kita lihat. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Jelas. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, kita tidak akan gentar. Apa yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu? Dan apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa? Ada? Sakit penyakit? Tidak. Apa lagi? Hah? Keuangan? Tidak. Apa lagi? Hah? Tidak ada. Jelas. Karena aku tahu. Bayangkan. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Tapi ingat, kita ada di dalam firman. Harus ada di dalam firman. Ya, apa yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu? Ya, Markus pasal yang keempat ayat 23 sampai 25. Di situ jelas dikatakan, baik, saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan bagi saudara. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Silakan Bu. Jelas. Ya. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar. Yang punya telinga, gunakan telinga ini untuk mendengar. Hendaklah ia mendengar. Apa yang kita dengar? Hah? Firman. Firman Tuhan yang harus senantiasa kita dengar. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Firman Tuhan yang harus kita dengar. Ada satu pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Setelah kita dengar, lalu kita renungkan. Apa sih yang telah kita lakukan di dunia ini? Ya, seringkali saya khotbahkan di tempat ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini tiap hari? Ya, apa yang dicari orang? Uang. Sehingga kita tidak tahu bagaimana kondisi keadaan kita sesungguhnya, bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Karena kita senantiasa difokuskan untuk mencari uang di dalam dunia ini. Coba saudara fokuskan. Kurangi kegiatan saudara mencari uang. Bukannya saya suruh saudara untuk bekerja terus, tidak ada waktunya. Coba. Karena firman Tuhan ada berkata, cukupkanlah apa yang ada padamu. Cukupkan. Coba kita mau belajar sekarang. Belajar mencukupkan dengan apa adanya dari hidup kita. Ya. Kita tahu bagaimana kondisi. Banyak sekali yang sakit pada saat ini. Kenapa penyakit itu bisa datang? Ya. Bagaimana cara untuk mengatasi penyakit itu? Teman-teman kita sudah belajar. Dan juga diterangkan juga oleh MC tempat ini. Bahwa Allah menjadikan apa? The living soul. Jiwa yang hidup. Dan jiwa itu tidak akan pernah iblis bisa menyerang. Sepanjang kita ada di dalam firman. Yang diserang iblis adalah apa? Roh dan tubuh. Nah, penyakit itu akibat apa? Akibat roh kita yang tidak kuat, sehingga iblis mampu untuk menyerang kita melalui sakit penyakit. Karena itu
kuatkan roh kita. Roh kita itu harus bertumbuh. Ya, mungkin iblis tidak bisa menyerang kita, tapi ingat, di dalam satu keluarga itu bagian daripada tubuh. Ya, sekarang kalau iblis tidak mampu menyerang kita, yang serang siapa? Mungkin istri kita, mungkin siapa? Mungkin anak kita. Dan kalau kita lengah, apa yang terjadi? Iblis akan meratus dan masuk terus dan akan merokoti kita. Jalan keluarnya apa? Datang dan bertobat. Gak lain dan gak lebih. Ya. Minta Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Ya. Dan ini terjadi loh Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kondisi daripada seorang raja? Masih ingat tuh tentang Raja Hizkia? Masih ingat? Iya. Seorang raja. Dia punya penyakit. Tapi apa? Dia menangis kepada Tuhan. Akhirnya apa? Disembuhkan enggak? Disembuhkan. Di mana itu ayatnya? Hah? Di Perjanjian Lama. Mari kita membukanya. Sedikit kita akan melihat hal ini. Dua Raja-Raja 18 mulai ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Anas Raja Yehuda menjadi raja. Yang berumur berapa tahun ketika menjadi raja? 25 tahun. Dan dia pada waktu itu menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Bayangkan, menjadi raja 25 tahun dan memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Dan di ayat yang ketiga, Raja Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Ya tepat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebak yang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Coba lihat, dia menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Israel ketika dia menjadi raja Israel. Ya. Dan bahkan juga dikatakan dia berikutnya itu tercatat di dalam 2 Tawarikh 20:31. Mari kita lihat. Mulai ayat pasal 29 dulu, ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Luar biasa nggak ini Raja Hizkia ini? Sudah menghancurkan semuanya dulu sebelum dia memerintah, itu bait suci itu ditutup. Akhirnya dia membuka kembali. Dan yang tepat, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskan rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempatku kudus. Luar biasa Raja Hizkia ini. Coba kalau kita mempunyai
Sifat karakter seperti Raja Hizkia ini luar biasa. Supaya mengeluarkan hal-hal yang cemar dari bait suci Allah. Ya, bait suci Allah sekarang mana? Ini bait suci Allah. Amin. Artinya apa? Harus dikuduskan bait suci Allah. Ya. Kita lihat. Nah, bukan hanya itu. Ya. Dia melakukan juga, baik kita lihat di pasal 31. Hizkia menetapkan rombongan para, ayat 2-nya, Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat kemah Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada waktu Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Dia memberikan harta yang disumbangkan bagi pekerjaan Tuhan. Luar biasa ini Raja Hizkia ini. Ya. Dan dia mau supaya semuanya dipersembahkan bagi Tuhan, sehingga tidak ada kelaparan di tempat Israel ini. Ya. Ayat 4. Yang memerintahkan rakyat, yaitu penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan para orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi Raja Hizkia memerintahkan kepada rakyatnya untuk memberikan sumbangan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan bagi orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi itu tidak menjadi kelaparan. Rupanya selama ini, ya, mereka itu bekerja tanpa digaji. Dan akhirnya kita lihat Bapak Ibu. Nah, ya berikutnya. Ya. Ayat 8. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Ya. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa di rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Hanya dengan berapa? 2 ikan dan 5 roti. Sisanya masih 12 bakul. Untuk makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Hal yang sama telah Allah nyatakan kepada Raja Hizkia dan orang Israel pada waktu itu, karena mereka mau mengikuti akan firman Tuhan, dan pengorbanan mereka dilihat oleh Tuhan. Ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Sudah siap? Mau diberkati oleh Tuhan? Kalau mau diberkati oleh Tuhan, semuanya pasti amin. Betul? Semua pasti jawab amin. Ya, maunya diberkati saja. Gimana caranya mau supaya kita diberkati? Ini harus berkorban lebih dahulu. Dan Hizkia telah melakukan dan memerintahkan kepada orang-orang Israel
dikasih tumpangan satu orang saja sudah mengeluh. Aduh, yang beras cukupnya tadinya buat sebulan gara-gara ada dia ini. Jadi gak cukup deh sebulan. Kemarin cabai harganya mahal. Ya, sekarang apalagi turun cabai harganya kan? Berapa sekarang? Sekilo? Katanya dengar cabai harga sekilo sekarang 15.000. Bersyukur gak kita? Bersyukur. Tapi ingat, beras yang naik. Harus ada seimbang. Dan itu yang terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidup kita selalu kekurangan saja. Manusia memang perlu terus. Gak pernah kita tahu bahwa cukupanlah apa yang ada padamu. Lihat Lazarus. Pernah dengar Lazarus? Pernah kenal dia? Saya kenal sama dia, Lazarus. Orangnya pendek. Iya, betul nggak? Lazarus orangnya pendek. Kata Brother Branham tuh semeter katanya tak sampai. Sakius, ya Sakius. Jadi Lazarus lah. Ya, usnya sama. Ya, Sakius orangnya itu pendek. Tapi kita lihat, ya, begitu Yesus berkata kepada Sakius, pada saat ini aku mau menumpang di rumahmu, hai Sakius. Langsung hatinya bergejolak. Tuhan, kalau ada yang kupungut Tuhan, daripada orang itu akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dan Tuhan tahu miliknya. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Lihat, bukan saja ditebas semua hal-hal berhala, tapi juga Dia yang memberikan supaya bait suci ini kembali dipergunakan. Dan Dia dengan sumbangannya terlebih dahulu, Raja itu memberi contoh lebih dahulu, Hizkia memberi contoh lebih dahulu, dan akhirnya semuanya mengikuti. Nah, lihat pada Hizkia. Tapi lihat, ketika menghadapi Raja Asyur, ya, Hizkia sudah takut. Ya, dia minta pertimbangan siapa? Dia hanya datang kepada Yesaya, datang kepada nabinya. Bagaimana ini? Ini situasi darurat ini situasi perang gimana ini? Hei Yesaya. Akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Yesaya bahwa Tuhan yang akan berperang bagi orang Israel. Dan memang kenyataannya malaikat Tuhan turun dan akhirnya dibunuhlah orang-orang musuhnya. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Akhirnya dia terkena sakit. Ya, dia menang, dia hebat. Akhirnya Tuhan menguji hatinya. Ya. Apa yang terjadi sesudah itu Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan. Dari pasal 20, dua raja-raja pasal 20. Ya, seorang bisa bantu saya baca? Ayat 1. Dua Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, terima kasih. Ini Nabi yang berbicara. Kalau Nabi yang berbicara, terjadi nggak?
sudah dikatakan oleh Nabi itu, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau Nabi yang berkata begitu, coba bagaimana kalau hal ini terjadi bagi saudara? Apa yang saudara perbuat? Saudara mau pergi kemana? Hizkia diperhadapkan. Satu sisi dia memang hebat, ya, dia sanggup untuk menghancurkan tentara Asyur. Tetapi di sisi ini, apa yang dia lakukan? Nabi telah berkata demikian. Ayat yang kedua, tolong Pak. Ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, stop dulu. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hah? Berdoa. Coba kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Halo? Apa yang kita lakukan? Hah? Hah? Berobat. Nggak salah, saya bilang berobat nggak salah. Tapi setidaknya dulu kita berdoa. Coba kalau Hizkia langsung, waduh, Tuhan sudah, saya mau mati, gimana ini? Kelimpungan kan? Pikir, gimana orang mau mati coba? Tepat oleh Nabi lah. Yesaya menetapkan ini. Kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh. Ayo. Hizkia tidak mencari tabib, Hizkia tidak mencari dokter. Dia langsung hadap ke dinding, dia berdoa. Karena apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Betul Pak. Tapi kan kita nggak boleh begitu Pak. Itu fanatik itu Pak. Karena dokter sekarang benar. Saya nggak salahkan dokter ada. Tapi apa harus kita mulai berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Ya, lihat apa yang dilakukan Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di mata-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dia dengan sangat, menyesal. Dia memohon kepada Tuhan dengan sangat. Belum juga pulang. Lihat lagi. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Belum juga sampai di luar, belum juga sampai pulang, lalu datang firman itu kepada Yesaya kembali. Hebatnya Tuhan. Iya, apa katanya? Lagi Pak? Ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia. Ya. Akhirnya apa? Belum juga dia pulang, sudah ada firman. Sekarang balik lagi kepada Hizkia.
Katakan, ya, aku ngasih bonus lagi. Hidup 15 tahun. Enak kan? Yang tadi udah mati, divonis mati oleh Nabi. Nabi itu lebih tinggi daripada dokter. Kalau dokter yang bilang mati, jangan takut. Tapi kalau Nabi sudah berkata mati kau, maka kita harus wanti-wanti perkataan Nabi itu. Kalau dokter jangan takut mati, jangan takut mati. Iya. Nggak usah takut, dokter bilang mati kayak besok 10 hari kali mati kayak enggak. Buktinya lihat. Keputusan Allah yang tadinya sudah paten melalui seorang nabi, karena Hizkia berdoa kepada Allah kembali dan dia menyesal dan dia menangis. Akhirnya kembali. Hei Yesaya, balik lagi. Katakan, aku ngasih hidup lagi, perpanjang umurnya 15 tahun. Enak? Ya, jadi 25 tahun tambah 29 tahun. Ditambah bonus 15 tahun. Tapi kadang-kadang manusia sudah dikasih hati, maunya enak. Harusnya dikasih 15 tahun, dia lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia harus lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Tetapi Hizkia mengambil jalan yang salah. Ya, apa yang dilakukan? Masih ingat ya? Hah? Apa yang dilakukan? Memberitahu rahasia kerajaan kepada bangsa lain. Nah, kita lihat ayat 12, tolong Pak. Ayat 12. Pada waktu itu Merodak bin Beladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan memberi pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendarahannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Iya, inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel. Siapa Babel ini? Tahu? Siapa Raja Babel ini? Iya, penyembah berhala. Siapa? Ya, kita akan lihat nanti. Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Pinter ya. Iblis itu kalau mau menipu itu dia pinter cara. Kalau mau menjatuhkan seseorang dia pinter cara. Kirimlah raja dari Babel, Ustaz, kirim surat. Dan apa yang dia ingin harusnya kan itu musuhnya. Betul kan? Iya kan? Harusnya kita harus menjauh dari Babel. Pesan Nabi juga teman ini, ya. Keluarlah dari Babel. Tapi dia malah senang hati, dikatakan di ayat berikutnya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Dan dia tidak tahu sebenarnya inilah bonus perpanjangan umur. Ya. Lalu diperlihatkanlah kepadanya segala gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya.
besar di akhir zaman begini ciri-cirinya. Lebih baik kita nggak tahu apa-apa. Ya, orang banyak kita nggak tahu apa-apa, ya. Nggak usah kita marah. Yang penting hidup kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau, adalah bukan kesombongan. Yang Tuhan mau supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama seperti Dia yang juga merendahkan diri. Bukan seperti Raja Usia. Bagaimana Usia? Masih tahu itu ceritanya Raja Usia? Sombong, meremehkan orang lain. Akhirnya dia mengatur semuanya. Sampai pelayanan orang, Lewi dia mengatur semuanya. Bahkan akhirnya imam itu harus berjalan di belakang dia. Itu yang dilakukan oleh Raja Usia. Kita nanti akan lihat hal itu. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Dia. Bukan sombong, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya sombong di sini. Ya. Dan Tuhan mau supaya karakter mempelai itu ada di dalam diri kita. Baik. Masih kita teruskan hari ini. Nanti kita baca tentang Raja Usia. Nah, ayat apa tadi, Pak? 14 kalau Pak. 13 sudah ya? 13 sudah, 14 kalau Pak. 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. 15. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, stop sampai di sini. Ya, Yesaya tahu. Dan akhirnya Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan bertanya kepada seorang nabi tidak akan datang kepada raja kalau Tuhan tidak memerintahkan nabi itu untuk berkata kepada raja. Amin. Kita lihat. Dan dia langsung bertanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Ditanya sama Yesaya. Lalu dijawab oleh Hizkia, ya, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu bertanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kelihatan kepada mereka di perbendaharaanku. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan. Berarti dia memberitahu bagaimana kondisi kerajaan Israel. Jadi dia seorang raja tapi mengkhianat juga. Betul? Dia memberitahu semuanya tentang kelemahan, peralatan, senjata, semuanya persediaan diberitahu kepada Raja Babel. Seorang raja juga mengkhianat sama dengan Yudas. Seorang murid juga pengkhianat sama Bapak Ibu. Dan rohnya itu sangat, kita harus hati-hati dengan demikian. Ya, berteman kita silakan berteman. Saya nggak marah kita berteman dengan siapa saja. Tapi kita harus waspadai apa maksud tujuan daripada orang tersebut. Ya, ini jelas. Dan Yesaya tahu apa yang harus dia perbuat, karena dia adalah seorang nabi dari Allah. Dia bertanya kepada Hizkia. Ya. Setelah itu, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Bukan Allah sendiri yang berbicara, tetapi bukan Yesaya yang berbicara, tetapi
Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai pada hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19, Hizkia menjawab, ayat 19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya, kita lihat ini Bapak Ibu. Ini tipe-tipe mempelai bukan? Asal ada apa? Damai. Damai, keamanan seumur hidupku, tanpa peduli dengan yang lain. Pokoknya aku selamat, pokoknya aku enak sendiri. Enggak. Iya. Firman itu datang kepada Hizkia bagaimana keadaan Israel. Dia akan masuk ke pembuangan di Babel. Semua hartanya akan dijarah oleh orang-orang Babel. Tetapi dia berkata, asal ada damai, kemakmuran seumur hidupku, itu sudah cukup. Gak mau tahu lagi orang lain, terserah mau bagaimana kondisinya. Mau mati kek, mau sakit kek. Betul? Enggak. Kita sudah dipersatukan oleh kasih Kristus. Yang mempersatukan kita bukan organisasi gereja, Bapak Ibu. Ingat hal itu. Dan harusnya kita lebih lagi memperhatikan saudara kita yang kekal ini. Bukan hanya memperhatikan dia. Enggak. Perhatikan bagaimana kondisi. Waktumu korbankan bagi saudara-saudara. Lihat, semakin kita banyak berkorban, perhatikan, semakin banyak kita berkorban bagi Tuhan, semakin banyak apa yang kita dapat dari Tuhan. Percaya atau tidak percaya, itu yang saya alami. Sebab seberapa banyak engkau menghabiskan duitmu kepada dunia ini, yang ada hanyalah sakit penyakit dalam tubuh. Lihat, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Gula darah saya 480. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan tunjukkan belas kasihan itu kepada saya. Iya. Dan saya tahu kalau saya hidup, saya mau hidup Tuhan benar-benar sebagaimana Engkau inginkan. Bahkan kalau saya mati pun Tuhan, aku mau mati di medan peperangan. Dan aku tidak akan mati di rumah sakit. Karena Yesus telah mati bagi kita. Tidak tahukah bahwa Yesus telah mati bagi saudara? Dan Hizkia telah diberikan perpanjangan 15 tahun, tapi dia malah menjadi pengkhianat. Dan Allah menegur dia melalui nabinya Yesaya. Tetapi dia bersuka cita. Lihat di sini. Ya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan, itu coba bayangkan. Itu teguran tetapi sungguh baik benar. Tetapi lihat, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikiankah orang-orang percaya, orang-orang pesan di akhir zaman ini? Mau jalan sendiri-sendiri? Sungguh sangat amat kasihan jika kita memiliki sifat daripada Hizkia. Ya, saya kutip apa yang dikatakan oleh Brother. Kadang-kadang iblis mendatangkan sakit penyakit kepada kita, supaya kita tidak memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Perhatikan.
Kadang-kadang iblis mendatangkan sakit penyakit kepada kita supaya kita tidak memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita asik sendiri dengan penyakit yang kita alami. Jadi memang Allah ya mengizinkan iblis memberikan sakit penyakit kepada kita, tetapi apakah kita tetap konsentrasi kepada firman atau kita malah asik dengan penyakit kita? Oh, itu hati-hati Bapak Ibu. Dan itu pernah saya alami. Saya tidak asik dengan penyakit saya. Saya malah berkata kepada dokter, maaf dokter, obat-obatan itu tidak saya minum. Saya tahu penyembuh saya tahu Allah saya. Betul? Kenapa? Kadang-kadang iblis memberikan hal itu kepada kita supaya konsentrasi kita kepada firman itu terganggu. Dan kita sebenarnya tidak fokus dalam firman. Dan akhirnya kita melupakan atas janji-janji itu Tuhan. Oleh bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan apa lagi? Dan kita akhirnya menjadi, ini bukan saya berkata, benar-benar. Dan kita akhirnya menjadi ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Dibiarkanlah kita asik, iblis sedang-sedang aja Bapak Ibu. Oh, sakit penyakitnya harus makin bertambah. Gak ada urusan itu. Ya, bayangkan. Coba, Hizkia, seorang raja yang telah diberi perpanjangan umur, tetapi dia akhirnya malah menjadi pengkhianat. Dia mau mencari enaknya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang di Israel, rakyatnya. Asal ada, apa lagi kita tadi? Damai dan keamanan seumur hidup. Wah sudah, yang penting aku sudah enak. Aku seorang raja. Biarkan mereka menderita. Tidak, itu bukanlah bagian daripada orang-orang percaya. Yang pertama adalah Raja Hizkia. Yang kedua adalah Raja Uzia. Kita baca. Di mana itu? Gua Tawari 26. Bisa bantu saya tolong? Dua Tawarik 26, Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Iya, dia berumur berapa tahun menjadi raja? 16 tahun. Dan berapa tahun dia memerintah? 52 tahun. Berarti lebih panjang daripada Hizkia. Ya, terus Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yakne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. ya, kita lihat sama hal yang dilakukan dengan ayahnya Amazia.
Dia pun juga demikian, ya. Ia melakukan ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ingat, selama mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi konteksnya apa? Dahulu itu Tuhan. Itu konteksnya. Iya. Kalau kita masih setengah-setengah itu Tuhan, saya katakan tadi, bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu apa? Diteguhkan. Ya. Kalau setengah-setengah jangan. Jangan kita menjadi suami-suami itu. Itulah kondisi gereja saat ini. Sama seperti Hizkia, sama seperti Uzia. Dia mencari Tuhan, berkobar-kobar pada awalnya, melayani Tuhan luar biasa. Dan Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan Allah menolong dia pada waktu dia menghadapi musuh. Menolong Uzia. Dan Allah membela dia karena dia hidupnya benar di mata Tuhan. Kenapa terjadi penyakit? Pertanyaan saya kepada saudara. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, tidak ada sakit satupun yang mampu untuk menembus tubuh, roh, jiwa kita. Amin. Kenapa? Kita harus koreksi ke dalam. Lihat kondisi Uzia. Lihat kondisi Hizkia. Ya. Terus lanjutkan. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yael dan penata usaha Masea, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Iya, lihat. Allah membuat Uzia usaha semuanya berhasil. Bahkan diberkati semuanya, baik ternak, apalagi semuanya berkati. Bahkan dia membuat menara-menara dan dibuat namanya menjadi masyhur sampai ke mana? Mesir. Iya. Dan dia juga membuat alat-alat perang dengan seorang yang ahli melalui pertolongan Tuhan. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-15, nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Dibuat menjadi kuat sehingga mereka takut dan gentar kepada Uzia. Dia menjadi kuat dan mereka gentar untuk menghadapi Raja Uzia. Karena Uzia telah ditolong oleh tangan yang ajaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kita secara jasmani.
Oh. Gimana dengan kita? Ya. Gimana dengan saya? Gimana dengan saudara? Tapi dia akhirnya usia menjadi sombong. Ya. Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia menjadi tinggi hati. Ini loh, saya yang kuat, gak ada lagi yang mampu menandingi saya. Saya punya segalanya, gak ada lagi. Dia menjadi tinggi hati. Dan akhirnya di sini dikatakan, dia tentang sehingga ia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia mau melakukan pekerjaan imam di bait suci. Sampai tidak ada hak bagi Uzia untuk melakukan hal itu kalau bukan dia orang-orang Lewi. Mulai dia campur. Ya. Inilah kondisi gereja saat ini. Mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita punya duit, dan menyokong pelayanan, langsung kita mau menguasai, diaturnya itu para hamba-hamba Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Uzia. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 17. Tetapi Iman Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Kita lihat imam-imam semua ikuti dari belakang, dia membakar ukupan. Jadi dia ada di bawah siapa? Uzia. Ikuti dia, ada di bawah ukupan, jadi ikuti dari belakang. Hal yang salah dikerjakan oleh Uzia. Terus Orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia akhirnya ditegur oleh imam-imam itu. Engkau tidak berhak masuk ke dalam bait suci. Ya, apalagi mengurusi pekerjaan bait suci, enggak berhak. Itu seorang raja. Dan apa akhirnya terusnya? Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupannya di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia menjadi marah karena ditegur oleh imam itu. Benar, imam itu mengatakan hal yang benar. Ya, kalau kita sudah melanggar firman Tuhan, ya, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dari ayat 21. Ya. 20 dulu ya. Imam, ya terus ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan itulah kepadanya. Ya, akhir daripada Uzia. 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Iya, terima kasih. Akhirnya dia kena tulah. Karena siapa? Karena dirinya sendiri. Ya, kita pun juga demikian. Jangan anggap enteng pesan yang saudara-saudara terima. Begitu saudara ya tidak percaya
maka itulah itu akan terjadi bagi saudara. Ya, jangan enteng Bapak. Yang pertama kita sudah ambil Hizki. Bagaimana Hizki? Ya, dia bekerja sama dengan Raja Babel, bekerja sama dengan denominasi gereja. Yang kedua, ya, Raja Uzia menjadi sombong dan akhirnya dia mau mengambil alih pelayanan di rumah bait Allah, dan akhirnya Tuhan menulahi dia dengan kusta. Kita lihat apa ya. Sama halnya dengan gereja saat ini, karena tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuatnya, mereka merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa, tetapi mereka telah menderita sakit kanker. Mereka telah malang, miskin, buta, dan telanjang. Sama kondisi. Dan ini yang harus kita tahu, bahwa kondisi ini saat ini juga bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau kita tidak berjaga-jaga. Satu lagi raja yang bernama Naaman. Masih ingat ceritanya? Naaman seorang raja yang tadinya dia tidak percaya, tapi puji Tuhan akhirnya dia percaya. Baik, kita akan membukanya itu. Dalam 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja 5. Mulai ayat 1. Tolong seorang baca. Dua Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ya, kita lihat panglima Naaman, ya, raja dari Aram. Berarti dia orang kafir, ya, orang Aram, orang kafir. Ya, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di dalam tuannya dan sangat disayangi. Oleh karena dia, Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang ini seorang pahlawan tentara, tapi sakit kusta. Seorang jenderal, tapi sakit kusta. Gimana Bapak ya? Saudara kaya raya, tapi punya sakit kusta. Apakah berharga semua kekayaan saudara? Tidak. Apakah berharga semua pangkat saudara? Tidak. Apakah berharga semua kebutuhan saudara? Tidak. Kalau saudara sudah kena penyakit seperti itu, sakit kusta adalah sakit kutukan Tuhan, dan itu sangat-sangat najis di zaman dahulu. Dan kalau ada orang yang terkena sakit kusta, dia harus masuk ke dalam pengasingan. Terus ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Iya, ada seorang pelayan, seorang gadis di sini yang bekerja di dalam rumah Naaman pada saat itu. Dan dia memberi saran kepada istri Naaman itu, seandainya tuanku dapat bertemu dengan nabi daripada orang Israel itu, maka segala sakit penyakitnya akan sembuh. Seorang gadis, ya, seorang gadis. Amin. Seorang gadis, ya, yang memberitahu kepada istri daripada Naaman. Kita lihat ciri-ciri pada gadis ini. Siapa gadis ini sebenarnya? Hah? Siapa gadis ini sebenarnya? Kalau seorang gadis itu yang jelas dia masih pure, masih perawan, ya, dia masih
clean, bersih. Dan dia belum dijamah, untouched. Itu ciri-ciri hadis, belum ada yang menjamah. Dan yang ketiga, dia holy, kudus. Ya. Dan di Matius pun, Matius 25, ada perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Sama halnya. Dan siapa gadis ini yang menyatakan itu? Itulah gereja. Ya. Gereja yang menyatakan ini, gereja yang menyatakan tentang berita ini kepada semua orang. Ada seorang nabi di zaman ini yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu melalui nabi ini. Ya, penyakit Naaman akan disembuhkan. Terus, Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, setelah itu diutuslah utusan kepada Raja Israel dari Naaman. Ya, diutus dan dia bilang, dikatakan di sini, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, dan raja itu terkejut. Dan dia berkata lagi di sini, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta itu. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara. Ya, terhadap aku disangkain dia mau mencari gara-gara. Inilah sifat daripada manusia. Manusia daging kita belum tahu persoalannya, dia sudah mau ini mencari gara-gara nih, sukanya pasti Raja Israel sukanya pasti mau bertempur aja nih, mau berantem aja nih, ya mencari gara-gara. Ya, Raja Israelnya nggak tahu bahwa di situ ada seorang nabi. Disangka surat itu untuk dia, tapi enggak, surat ini. Ya, terus Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. nah, ya, didengarnya oleh Elisa. Ya, karena raja lagi mengkoyakkan itu pakaiannya. Kenapa kau mengkoyakkan pakaianmu? Biar bawa orang itu kepadaku, ya kan? Kita lihat. Terus, Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan rusak sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. ya, dulu. Ya, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Kemudian Naaman datang dengan kudanya,
dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kita langsung depan rumah pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi Elisa sendiri menyuruh seorang suruhan lagi datang kepada Naaman, dan dia tidak pernah bertemu dengan Naaman, tidak pernah bertemu dengan siapa? Elisa. Suruhannya yang disuruh oleh Elisa. Dan dikatakan apa? Suruh apa? Mandi 7 kali. Pergilah mandi berapa kali? 7 kali dalam Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Pertama kita lihat, setelah dia disuruh begitu, percayakah Naaman? Enggak. Dia nggak percaya Bapak Ibu. Dia sangka Elisa datang, digerak-gerakkanlah tangannya, kayak orang penuh roh kudus, begitu. Ya, kata Pak Joni, sendal lama, enggak Bapak Ibu. Terus air ditaruhlah di tangannya dan kusta itu akan sembuh. Dia menyangka demikian, tetapi di luar daripada pikirannya, dia disuruh mandi ke Sungai Jordan selama 7 kali. Padahal sungai itu adalah sungai yang paling kotor pada saat itu. Lihat berikutnya, tolong baca. Bukankah Abana dan Parpan, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita lihat di sini. Lihat. Suruh mandi di Sungai Jordan. Padahal di situ ada sungai apa lagi katakan? Sungai Damsik dan Abana dan Papa. Lebih baik daripada segala sungai di Israel. Tetapi Elisa nyuruh Naaman suruh mandi di sungai paling kotor. Ayo. Seandainya ini terjadi dalam hidup saudara, ini satu perbuatan hal yang mustahil yang akan dilakukan oleh seorang panglima terkenal dari negara. Tidak. Seorang jenderal, seorang yang kaya raya pada saat itu disuruh mandi di Sungai Jordan. Kalau di sini yang paling kotor ini, hah? Ciliwung. Marah karang. Itu di Ciliwung masih bersih. Bersih. Ya, kemarin ada yang mau mandi di sana. Kok di sini Pak kotoran? Mau baptis kok di sini Pak kotor katanya. Ya. Kalau saudara pernah mandi, saya kadang-kadang waktu pelayanan ke Kalimantan, saya teringat saya mau mandi, saya di sungai yang kayak merah-merah begitu, kayak kopi susu, saya teringat dengan Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan, sungai yang paling kotor. Ini masih bersih, ini sungai ini. Coba kalau kita mandi di situ mau, kotor ini Pak, kotor. Tubuh ini apa sih? Daging ini sama tadi dikatakan debu tanah. Debu tanah aja sok-sokan mau mandi di ini. Karena tubuh kita terbiasa tempat yang enak. Mandi di sauna. Amin. Kalau nggak ada air panas ya Pak, nggak bisa mandi. Betul? Betul? Hah? Enak. Kolamnya juga harus bersih Pak. Kalau baptisan nggak cari loh Pak kolam yang bagus Pak. Kalau nggak ada Pak boleh buat. Apalagi sudah pernah baptis di kolam lele. Di kolam lele. Saya pernah baptis di kolam lele. Serius ini. Malam-malam saya nggak tahu itu kolam lele. Setelah selesai diangkat, baru dia bilang, Pak itu tadi kolam lele Pak. Itu Bapak nggak dipakai loh. Itu pernah terjadi. Dan itu saya membaptis orang di Pangkatan. Ada 2 orang yang saya baptis di Pangkatan waktu itu. Di kolam lele. Saya nggak tahu. Pas saya lihat, ampun lelenya patilnya siang-siang pagi-pagi. Itu malam terjadi. Kita lihat. Kalau Tuhan sudah mau, jangan lagi ditunda. Amin. Jangan lagi aduh Tuhan, ntar lagi lah Tuhan. Jangan ntar lagi lah Tuhan. Ntar Tuhan tinggal sabaran habis kita semua. Iya. Waktunya bertumbuh
tumbuh. Jangan ditunda-tunda pertumbuhan kita. Ya waktunya kita sudah jadi pengajar, harus kita tampil sebagai pengajar. Jangan terus diajar. Mimbar ini bukan milik saya, mimbar ini milik kita semua. Amin. Dan saya mau orang-orang muda tampil di tempat ini dengan satu kekuatan daripada roh, karena itu yang kita miliki. Kita gak miliki apa-apa. Saya juga gak miliki apa-apa. Yang saya tahu roh Allah ada dalam saya, dan saya mau melakukan apa yang Dia suruh. Tidak peduli hati saudara, diri saudara. Kalau roh itu sudah berkata, maka saat ini juga kalau kita harus bertobat semua di hadapan Tuhan. Amin. Lihat berapa. Begitu disuruh mandi, protes dengan Tuhan. Kemudian apa? Berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Dengan panas hati. Kalau ada yang gak enak di hati kita, langsung kita panas hati kita. Aduh, salah itu Bapak Ibu. Ya, kalau sesampai ada Tuhan tonjok-tonjokan, aduh, malu. Betul, malu saya. Ya, selama ini firman itu di mana? Betul? Selama ini firman itu di mana? Lihat. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Untung ada Roh Kudus yang mengingatkan Allah. Ya. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, bahaya kita. Lihat berikutnya, tolong baca, Bang Risto. Tapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, kita lihat. Untung ada Roh Kudus yang mengingatkan Naaman. Siapa itu Roh Kudus? Pegawai-pegawainya. Hatinya sudah panas. Bayangkan kalau bisa itu utusan itu ketemu saya, wow, udah begitu kali, enak saja. Saya ini seorang jenderal. Masa mau mandi di sungai Jordan yang kotor dan bau? Mana mungkin? Tapi Roh Kudus mengingatkan, yaitu pegawai-pegawainya, datanglah mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Yang sukar daripada ini, kalau orang sakit itu mau yang nurut saja. Amin. Maksudnya tuh begitu kata Nabi itu. Dan Nabi itu akan menguji daripada Naaman. Bagaimana kedudukan dia itu. Dia mau merendahkan Naaman supaya tunduk kepada seorang Nabi. Karena hanya perkataan Nabi yang akan membawa kita kepada keselamatan. Yang lain tidak akan membawa keselamatan. Lihat. Apalagi sekarang ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat berikutnya, maka turunlah ia membenamkan dirinya berapa kali? 7 kali di sungai Jordan. Yang terkali dia juga lagi itu pasti antara hati ya dengan pikirannya itu pasti bertentangan. Mungkin dia bau kan ya, dia tahan baunya. Tapi apa yang berbuat dia mau sembuh kan? 1, 2, 3 dipasang sampai ke 7 kali. Begitu dia keluar daripada air. Apa? Lihat. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Pertanyaan saya, kalau saudara sakit dan dokter sudah memvonis engkau mau mati, engkau pasti akan ikuti apa yang dokter katakan. Amin.
Amin. Karena apa? Engkau tergantung dengan dokter ini. Betul? Tetapi apakah kita juga bisa taat dan setia kepada firman ketika Allah mendatangkan firman itu kepada saudara? Samakah dengan apa yang telah saudara lakukan dengan dokter itu? Saudara taat. Minum obat 3 kali sehari, saudara minum. Betul? Apalagi saudara putus jungkir balik begini, saudara masih akan lakukan. Tapi ketika firman itu datang kepada saudara, saudara tidak pernah mau melakukan. Kenapa? Pengoreksian bagi kita pada hari ini, supaya kita lebih taat dan setia kepada firman daripada apa yang dikatakan oleh suara-suara yang lain. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati. Dan kita mau supaya Tuhan yang mengoreksi kita dari hari yang lain. Amin. Kita berpuji Tuhan. Only believe, only believe. Hallelujah.